Ya, adik-adik, sekarang kita membahas soal-soal bab 17. Mari bersama-sama kita bahas. Nomor 1. Mata pencaharian pokok bangsa Yunani adalah A. Pertanian, B. Beternak, C. Nelayan, D. Pelayaran dan perdagangan, E. Menanam gandum. Yunani terletak di Eropa. Ini ya. Kemudian daerahnya bergunung-gunung. Sehingga daerahnya itu dikatakan gersang. Sehingga kalau pertanyaan kurang tepat. Nah, maka mata pencaharian pokok bangsa Yunani adalah pelayaran dan perdagangan. Jadi yang D, adik ya. Nomor 2. Salah satu hal yang menonjol yang menunjukkan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sudah maju adalah A. Sudah berlayar menggunakan perahu bercade, B. Adanya bangunan tempat peribadatan, C. Tata kota yang sudah maju, D. Adanya kehidupan manusia setiap ada ritual keagamaan, dan E. Teknik pengawetan mayat. Sudah sering kita berikan dalam beberapa pertemuan sebenarnya atau beberapa soal-soal bahwa yang paling menonjol dari bangsa Mohenjo-daro dan Harappa, ini bangsanya Dravida ya, itu adalah adanya tata kota di mana rumah-rumah tersusun rapi dan setiap rumah ke rumah berikutnya ada drainase dan saluran irigasi yang sangat teratur. Jadi nomor 2 jawabnya C. Nomor 3. Pembangunan tembok besar Cina untuk membendung serangan bangsa barbar dimulai pada masa dinasti. Nah, bangsa barbar ini kemungkinan adalah bangsa Mongol ini ya. Nah, pembangunan ini dimulai oleh Kaisar Shi Huangdi yang berkuasa di dinasti Qin. Nah, jadi jawabnya B, Qin, Kaisar Kuning atau Shi Huangdi atau Kaisar Kuning. Inilah awal mula pembangunan tembok besar Cina atau Great Wall ya. Nomor 4. Kreator peradaban Helenisme adalah A. Aristoteles, B. Darius Agung, C. Pericles, D. Julio Caesar, E. Alexander Agung. Kreator, peletak dasar-dasar peradaban. Nah, jadi tokoh yang mengajarkan, menginginkan atau mempelopori tentang adanya Helenisme. Helenisme adalah perpaduan antara budaya Barat Yunani dan Timur yang meliputi Persia, Mesir, India. Nah, tokoh itu sifatnya ekspansif yang dari Macedonia bisa mengalahkan dunia timur dan menggabungkan dua peradaban atau kebudayaan tersebut. Nah, tokoh yang dimaksud adalah Alexander Agung, raja dari Macedonia. Raja inilah yang menjadi kreator peradaban Helenisme. Ia sendiri menikahi anak Raja Darius Agung yang bernama Rosana. Dan ia mendirikan kota bercorak Helenisme yaitu Alexandria, dari kata Alexander atau Iskandariah di Mesir. Oke, nomor 5. Peninggalan-peninggalan Yunani dan Romawi kuno adalah sebagai berikut kecuali A. Bangunan kuil-kuil peradaban. Ini banyak, ada kuil Parthenon dan lain sebagainya untuk Yunani. Tulisan minor, yes, ini adalah peninggalan Yunani dan Romawi. C. Alat yang terbuat dari tanah liat, bisa juga ini. Yang paling tidak mungkin D. Bangunan taman bergantung atau teknik pengecoran dari menompa besi. Yang paling tidak mungkin adalah bangunan taman bergantung ini. Ini bukan dari Yunani dan Romawi, tapi ini dari kerajaan Babilonia di Mesopotamia. Jadi nomor 5 jawabnya D.
Nomor 6. Bangsa Arya merupakan pendukung peradaban lembah Sungai Gangga yang tersebar di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Windhya Ketna. Benar atau salah ini? Bangsa Arya adalah bangsa dari Asia Tengah yang masuk ke India melalui Khyber Pass. Dia dapat mendesak peradaban Dravida, kemudian mengembangkan kebudayaan di lembah Sungai Gangga dan nanti juga sampai ke Sungai Indus. Pernyataannya benar. Bangsa Arya berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah Sungai Indus dan menguasai daerah yang subur untuk bercocok tanam. Ini juga benar. Keduanya benar, namun tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi jawabnya ini B. Nomor 7. Huruf hieroglif merupakan salah satu peninggalan peradaban kuno Mesir. Pernyataannya benar. Sebab tulisan kuno yang tertua di dunia di Mesir. Tulisan tertua dunia bukan di Mesir ditemukannya, tetapi di Mesopotamia, yaitu dari peradaban Sumeria. Ini disebut piktograf. Jadi salah. Jadi jawabnya C. Pernyataan benar dan alasan salah. Ini ya. Oke. Nomor 8. Hukum 12 lempeng merupakan produk undang-undang tulis pada masa Yunani kuno. Ini kurang tepat ya. Hukum 12 lempeng itu dibuat pada masa kerajaan Romawi ini ya. Jadi pernyataan salah. Hukum 12 lempeng ditulis di atas 12 lempeng logam, ini benar. Jadi jawabnya adalah D. 9. Tujuan pembangunan tembok besar Cina adalah untuk tembok besar Cina atau Great Wall awalnya dibangun untuk membendung serbuan bangsa barbar. Kemungkinan adalah bangsa Mongol. Kemudian ini juga melindungi bangsa Cina ini dari hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan juga berkaitan dengan wilayah Jalan Sutra. Jadi Jalan Sutra banyak pedagang yang lewat situ sehingga dikenakan pajak atau tarif. Nah, jadi jawabnya adalah 2, ini benar. Membentengi Kaisaran Cina dari serangan bangsa Mongol atau barbar. Kemudian memudahkan melarikan pajak barang yang melewati Jalan Sutra. 4, ini juga benar. Di nomor 9 jawabnya 2 dan 4 benar. Jadi C. Kemudian nomor 10. Penemuan penting pada peradaban Mesir kuno yang sampai sekarang sangat bermanfaat, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah A. Kalender, B. Piktogram, C. Hieroglif, D. Papirus, E. Demotik. Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tentu adalah sebuah buku dan lain sebagainya. Nah, buku ini berkaitan dengan kertas. Kertas pada masa Mesir kuno disebut dengan papirus. Jadi 10 jawabnya di nomor 11. Bentuk-bentuk tulisan Mesir kuno telah teridentifikasi dengan struktur yang jelas, yaitu dari bentuk hieroglif, kemudian berkembang menjadi hieratus dan demostis atau demotis. Hal ini menunjukkan bahwa huruf itu berkembang sesuai dengan penggunaan dan budaya masyarakat yang menggunakannya. Maka hal itu disebabkan apa? Adanya sistem stratifikasi sosial yang tertuang dalam unsur kebahasaan. Jadi C. Jadi penggunaan huruf menunjukkan stratifikasi sosial atau tingkatan sosial masyarakat. Jadi C ya dia. Nomor 11. 12. Cerminan tinggi pada peradaban Amerika tampak pada A. Pada kehidupan religius yang memuja monoteisme, B. Sistem pemerintahan yang dimiliki seorang demokratis, C. Pengembangan sistem politik yang digunakan untuk menaklukkan lain,
D. Adanya bangunan khusus untuk menggelar pertandingan olahraga. E. Pola pengembangan tata kota yang teratur beserta drainasenya. Penduduk Amerika kuno menyembah dewa matahari, cenderung politeisme. Kemudian raja berkuasa mutlak. Nah, jadi yang paling mungkin dan paling dekat adalah pola pengembangan tata kota yang teratur beserta drainasenya. Nah, mereka banyak di pegunungan. Nah, tapi mereka sudah hidup teratur dengan wilayah-wilayah seperti suku Maya dan Inca itu sudah sangat teratur tata kotanya. Jadi 12 jawabnya E. 13. Peradaban Helenisme merupakan peradaban awal Eropa yang muncul pada masa kejayaan Sparta. Pernyataan salah. Helenisme ini dikembangkan Alexander Agung, jadi Macedonia bukan Sparta. Sesudah Yunani ya Macedonia, jadi pernyataan salah. Alasannya, kebudayaan Helenisme merupakan percampuran antara peradaban Yunani dan Romawi pada permulaan abad ke-5 Masehi. Ini pernyataan juga salah. Peradaban Helenisme adalah percampuran antara peradaban Yunani Barat dengan peradaban Timur, Mesir, Persia, dan India. Jadi jawabnya adalah E. Salah. Ini E. Nomor 14. Hasil peradaban Mesopotamia yang menjadi dasar perkembangan peradaban di Asia Barat adalah sistem monarki. Ini kurang tepat. Adalah budaya kota, betul. 1 salah, 2 benar. Jawabnya pasti 2 dan 4. C. Jadi yang berkembang adalah budaya kota dan niaga serta budaya dan seni arsitektural. Jadi 14 jawabnya C. 15. Di negara manakah peradaban kerajaan Inka pernah ada atau berkembang? Nah, peradaban Inka ini berkembang di wilayah kerajaan yaitu di Peru, di Amerika Latin ya. Kalau Maya itu lebih banyak di Guatemala, Honduras. Kalau Aztec itu di Meksiko. Jadi 15 Inka berada di negara Peru. Nomor 16. Pada tahun 529 sebelum Masehi, sistem pemerintahan Athena yang berbentuk kerajaan diubah menjadi republik oleh A. Solon, B. Herder, C. Aristoteles, D. Darius Agung, E. Karel Agung. Jadi peletak dasar demokratis. Nah ini menjadi republik yang demokratis di Athena, Yunani kuno adalah Solon ini. Jadi polis yang terkenal adalah Athena dan Sparta. Tapi kalau Sparta bersifat militeristik. Nah, jadi yang mengubah adalah Solon ya. 17. Peradaban Yunani, Romawi, Inca, Maya, dan Aztec memiliki persamaan-persamaan dalam hal berikut kecuali A. Memuja banyak dewa, betul, mereka politeisme. Pemerintahan raja, betul, mereka monarki. C. Pernah ditaklukkan bangsa lain, betul. Kemudian sama-sama mengembangkan pemerintahan absolut. E. Memiliki bangunan-bangunan khusus untuk pemujaan. Nah, tidak semua kerajaan itu mengembangkan absolut. Yunani, terutama Athena, pernah bersifat demokratis. Jadi D. Tidak semuanya bersifat absolut. Nomor 18. Undang-undang tertulis di Mesopotamia ditulis oleh Raja A. Hammurabi, B. Hannibal, C. Alexander Agung, D. Assurbanipal, E. Nebukadnezar. Pada masa peradaban Mesopotamia ini, undang-undang yang terkenal adalah Undang-Undang Hammurabi. Nah, dari kerajaan Babilonia lama. Nah, maka disebut Undang-Undang Hammurabi karena diciptakan oleh Raja Hammurabi. Nomor 19. Bangunan khas peninggalan peradaban Babilonia adalah, nah, ini sudah sangat terkenal, kuil Ziggurat, ini lebih ke Sumeria, taman bergantung, tata kota, huruf hieroglif atau huruf paku. Yang paling khas dari Babilonia, dalam hal ini Babilonia lama, adalah Hanging Garden atau taman bergantung. B.
pada masa Raja Hammurabi ini ya. Kemudian yang nomor 20, bangsa Eropa yang berhasil menaklukkan peradaban Amerika kuno adalah A. Portugis, B. Inggris, C. Perancis, D. Spanyol, E. Italia. Boleh dikatakan yang merusak peradaban Amerika kuno adalah bangsa Spanyol. Kita ingat Cortés, dia yang berhasil menaklukkan bangsa Aztec ya, nah dan lain sebagainya. Jadi Spanyol ini paling bertanggung jawab atas rusaknya peradaban di Amerika kuno. Jadi 20 jawabnya D.